Kalah 6-0. Nggak ngerti ya. Ya, kalau ada yang bilang level Jepang lebih baik, ini bukan pemain terbaiknya loh guys. Di kandang kita aja 4-0, di kandang mereka 6-0. Ini mereka pakai pemain lapis kedua ya, tanpa ada Mitoma, tanpa ada Minamino, banyak sekali pemainnya dicadangkan. Ya gimana ya, sebagai penggemar timnas ya otomatis kecewa lah kekalahannya. Masen sih sudah bisa mengira kita akan kalah, tapi ya nggak se-6-0 ini juga kali. Nggak tahu, malam ini nggak ada itu loh, kayak nggak ada keinginan untuk menang gitu loh. Mentalnya udah jatuh duluan guys. Gol pertama aja udah kelihatan, seharusnya nggak gitu. Kita kebobolan, kita ngasih pemain Jepang itu umpan-umpan dan gerakan-gerakan itu kayak enak gitu loh, kayak dibiarin gitu loh. Jadi bahkan kita harus melihat yang namanya Emil itu ngambil bola 6 kali loh. Aduh. Ya kita akui lah, memang tim Jepang memang lebih bagus, tapi ya nggak sejomplang inilah. Kayak pertandingan grup ini kayak nggak ada kayak eksebisi aja bagi Jepang. Gini kok kita berharap kita akan menang secara langsung ya, melalui satu kali usaha ya, rasanya nggak akan bisa. Ya sangat disayangkan sih. Bukan kita nggak menghargai kerja keras para pemain di lapangan, tapi ya gimana ya, kita menang kita support, kita puji-puji, kalah juga harus kita kritik. Mau gimana lagi, tanpa adanya Rizky Ridho, tanpa adanya Calvin Verdong, membuat lini belakang kita lebih parah dari di kandang guys. Di kandang kemarin juga masih sama dengan Miss yang kali ini mainnya juga rapotnya merah ya. Malam ini ada yang 4 pemain yang rapotnya merah: James, Hubner, Hilgers, dan Yance. Ini masih nggak tahu ini kenapa. Memang sengaja dilepas ya. Kalau dilepas ya wes, mendingan masukin aja ini siapa namanya, nama-nama seperti Hernando, Jordi, Nathan, itu masukin aja sekalian, ngapain. Ini kan namanya kurang elok ya ngelihatnya ya. Romani dibikin seperti orang culun ya di depan, nggak ngapa-ngapain. Setiap bola dapat langsung diumpan ke dia, dipikir dia itu Superman. Dia harus berhadapan dengan 3 pemain belakang Jepang loh guys, luar biasa. Sementara 9 pemain kita di tengah lapangan ini melawan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Jepang ini nggak bisa apa-apa ya. Walah, lini belakang cuman Pizza saja yang sepertinya kerja ya. Hubner pun juga kurang sigap dalam memarking, kelihatan banget kan kelemahannya Hubner, dia markingnya jelek. Sementara Hilger juga selalu telat antisipasi. Sementara kita masukkan James pun di pertandingan malam ini yang diharapkan dia bisa ngasih serangan-serangan, malah jadi sibuk bertahan. Akhirnya kembali ke settingan awas waktu dia debut pas lawan Australia itu, gak ngapa-ngapain, jadinya sibuk bertahan. Nyerang pun yang di lini depan gak ngapa-ngapain. Tom Hai juga gak pernah megang bola. Ini loh, Tom Hai ini loh gak pernah megang bola guys. Kenapa kita bisa kalah sebanyak ini ya, karena Tom Hai gak megang bola sama sekali. Dan ini kelihatan dari apa? Dari gak digantinya Tom Hai di pertandingan malam ini kan. Biasanya itu kalau kita punya peluang, biasanya Tom Hai itu akan diganti di menit ke-70, 80, tapi karena malam ini kelihatan sekali Tom Hai itu bahkan nggak diganti loh guys. Ini kan berarti kan kasaran ini kan Tom Hai nggak kerja gitu. Dia nggak melakukan apapun. Bukan kita menilai Tom Hai mainnya buruk, enggak, tapi karena dia nggak bisa kerja gitu loh. Dia nggak pernah dapat bola selalu lari ke pemain Jepang.
dan tiap kali bola dipegang pemain kita langsung diumpan jauh ke depan, bola diumpan jauh ke depan. Duh, nggak ngerti. Dikasih ke Beckham lepas, dikasih ke Yakob cedera, Kevin baru babak pertama juga cedera, diganti Yakob baru main beberapa menit juga cedera. Aduh, sampai Sen Patinama bisa main ya, Sen Patinama masuk, sampai Sen Patinama masuk, Marcelino pun yang niatnya cuma istirahat juga harus dimasukkan. Lili Pali masuk di menit berapa ini, 60, juga nggak mendapatkan apa-apa, cuman Ricky Kambuaya aja yang ada sedikit kelihatan lah ada perbedaan, tapi ya telat. Sementara Marcel juga ya susul lah ya, bisa dilihat kan kualitas timnas kita mau setinggi apa kita mau memuja-muja. Ya memang kita akui timnas Jepang memang lebih bagus, tapi ya, nggak bisa komen lah, nanti tadi pada salah omong ya, kita belum lolos Piala Dunia aja sudah kayak gitu. Aduh, kasihan Emil ya, memungut 6 bola 6 kali di jala ya guys. Kayak kita nggak punya pemain belakang ya, kayak pemain belakang kita cuma Jeto. Nggak tahu ini Messi ini kenapa sih. Harusnya itu beberapa gol itu nggak terjadi kalau dia bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Nyapu bola aja nggak bisa, terus positioning dia juga jelek sekali malam ini. Kok beda sekali gak kayak ketika dia main di 20 ya. Di 20 pun dia tuh pede loh, begitu dia diberi bola sama kiper tuh dia bisa megang bola, nahan bola, ngerebut bola. Tapi kok di timnas tuh dia kayak kambing conge ya, lari ke sana ke sini, dilewati pemain Jepang, dia noleh sedikit pemain Jepang sudah beberapa langkah di depan. Aduh, dan yang kabar buruknya juga Kevin Dix dan Yakob Sayuri jadi cedera malam ini ya guys. Ini kabar buruk, sudah jatuh ke timpa tangga. Tapi ya sebenarnya masih harapannya sih ya, kalau kalah ya kalah nggak terlalu banyak lah, 2-0 kayak maksimal 3-0 lah guys, nggak 6-0 juga kali. Kalau gini kan ya memang lah kandangnya Jepang, tapi kan Jepang juga bukan memainkan tim utama ya. Ya memang kita juga akan memainkan tim utama, tapi apakah timnas Indonesia seburuk itu gitu loh, enggak kan. Seperti yang sudah diduga. Oke, pertandingan terakhir berakhir dengan kekalahan yang cukup telak dan paling besar selama grup C ini pertandingannya. Ini membuat timnas kita memang nggak bergerak sih. Kita berada di peringkat 4 dengan 12 poin dan tidak akan bisa dikejar oleh Bahrain dan Tiongkok yang sepertinya malam ini bermain seri ya guys. Skornya 1-1 ya, tapi belum selesai pertandingannya. Aduh, Bahrain dan Tiongkok saat ini skor masih 1-1. Ya, semoga nanti di round 4 pemain-pemain kita bisa menemukan motivasinya kembali dan keinginannya untuk terus bertanding lah. Apakah masih mau menang apa enggak, masih nggak tahu, tapi harapannya ya kalau kita memang ingin menuju Piala Dunia ya jangan begini mainnya gitu loh, karena terus terang sangat underperform lah malam ini guys ya. Tiongkok Bahrain skor masih 0-0 sampai babak menit ke 84, dan meskipun mereka salah satu menang pun juga nggak akan merubah apapun, mereka tetap bakal lolos. Oke, itu aja postingan soal timnas lawan tuan rumah Jepang kali ini. Yang harus kita akui kita masih jauh tertinggal di atas Jepang. Oke, thank you dan udah memberikan perhatian. Komen di kolom komentar kalau kalian punya pendapat tertentu. Mas Channel, sampai jumpa di postingan berikutnya. Ciao.